Hutan di seluruh dunia telah menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan Petung Kriono di Jawa Tengah adalah salah satu hutan tropis yang paling indah di Indonesia. Hutan ini tidak hanya menjadi habitat bagi beragam spesies hewan dan tumbuhan langka, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat setempat dan juga di bagian hulu. Namun, di balik keindahan itu, terdapat ironi dan permasalahan yang cukup kompleks. Pembukaan lahan hutan menjadi lahan pertanian intensif telah menjadi masalah serius bagi masyarakat lokal. Hal ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup hutan, tetapi juga meningkatkan resiko erosi tanah longsor, dan banjir yang dapat menghancurkan lingkungan dan kehidupan manusia. Hutan yang terbuka dapat memicu terjadinya kekeringan di saat kemarau. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah untuk menangani masalah lingkungan serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Petung Kriono. Hutan adalah sistem alami yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi tanah dari erosi. Tanpa hutan, air hujan akan mengalir bebas dan meningkatkan resiko erosi. Ketika erosi terjadi, ini menjadi tanda hilangnya lapisan tanah yang paling subur di suatu wilayah. Erosi terjadi ketika laju aliran air permukaan meningkat, sementara kemampuan badan tanah menahan air berkurang. Hal ini juga berdampak pada badan tanah yang mudah kering di saat kemarau. Selain itu, pertanian intensif juga memakai bahan kimia yang dapat mencemari air dan merusak kualitas tanah, mengancam kehidupan tanaman dan hewan yang menggantungkan hidup pada ekosistem tersebut. Mari kita lihat sebuah studi kasus yang nyata tentang dampak pembukaan lahan hutan menjadi pertanian intensif di Desa Gumelem, Kecamatan Petung Kriono. Di wilayah ini, lahan hutan yang luas ditebang untuk memberi jalan bagi pertanian intensif. Dampaknya, erosi yang merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia serta hewan. Terima kasih berkaitan dengan pembukaan lahan di Kecamatan Petung Kriono. Saya menjadi camat Petung Kriono sejak awal tahun 2023. Sudah disuguhi bencana yang lumayan luar biasa. Sampai Ibu Menteri Sosial itu rawuh ke Kecamatan Petung Kriono dan ikut menangani atau menanggulangi terkait kebencanaan. Saya yakin bencana itu bukan dalam artian karena alamnya saja atau kondisi alamnya saja, tapi kalau menurut saya itu ya ada peran penghuninya atau manusianya. Saya lihat sekarang banyak lahan-lahan dibuka untuk pertanian, khususnya untuk petani sayur. Ya tidak dipungkiri dengan adanya penanaman sayur-sayuran itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petung Kriono. Tapi saya sebagai kewilayahan camat mewakili Kabupaten Pekalongan, mewakili Bupati Pekalongan, harapan kami peningkatan kesejahteraan harus ditingkatkan, tapi harus memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi alam. Dalam pembahasan ini, apalagi sekarang musim-musim ini di bulan-bulan Agustus sampai September ini itu musim kemarau. Dibahas pun berkait alam sekarang adalah berkaitan satu, kekeringan atau kekurangan air. Dua, karena kekeringan terjadinya kebakaran. Dan sebentar lagi mungkin ya di bulan Oktober itu ya ada persiapan untuk bencana berkaitan longsor. Tapi menurut saya dari kekeringan, dari kekurangan air, dari kebakaran, dari longsor, kuncinya satu. Hijaukan kembali hutan Petung Kriono. Banyak di lahan Petung Kriono itu adalah lahan punya perhutani. Dan lahan perhutani itu sebenarnya ya tidak harus ditanami sayur saja, tapi bisa ditanami tanaman-tanaman keras di bawah tegakan.
Alhamdulillah saya juga matur nuwun sekali ke Yayasan Relung yang sudah berjalan di Petung Riono, bergabung membangun Petung Riono yang sekarang sudah ada program penanaman kopi dan alpukat. Saya sangat setuju itu. Jadi pemerintah juga meningkatkan pendapatan perekonomian tapi juga tidak merusak alamnya. Ya contoh itu. Jadi nanti biarlah masyarakat sadar betul bahwa tidak hanya menanami sayur, kopi, kol, kentang saja yang untuk menambah atau meningkatkan perekonomian, tapi dengan cara menanam tumbuhan keras seperti kopi dan alpukat itu juga alternatif untuk peningkatan kesejahteraan. Dan saya yakin bencana kebakaran, kekeringan, atau bahkan longsor minimal dapat tertangani atau tertanggung. Itu harapan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ke Yayasan Relung yang sudah membantu kami, pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat Petung. Upaya konservasi tanah melalui pengembangan wanatani dan pertanian terpadu yang digagas oleh Yayasan Relung Indonesia dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi erosi dan memperbaiki lingkungan yang rusak di Kecamatan Petung Kriono. Yayasan Relung Indonesia mengajak masyarakat untuk memulainya dengan menanam tanaman yang mampu menahan erosi seperti alpukat dan kopi. Kemudian mengelolanya untuk kesejahteraan bersama. Hal ini penting untuk membangun kesadaran tentang pentingnya konservasi tanah serta mengembangkan perilaku juga kebijakan yang mendukung wanatani dan pertanian terpadu. Pendapat saya itu sangat-sangat bagus bagi kami dan juga bagi masyarakat Kayu Puring dan juga bagi masyarakat Petung Kriono pada umumnya, karena dengan adanya program dari Relung, dari lahan-lahan yang semua kurang bermanfaat, kurang efektif, sekarang sudah ada program, kita bekerja sama dengan teman-teman dari Relung, sudah ada program banyak sekali seperti tanaman alpukat dan juga kopi. Ini sangat-sangat bagus, sangat berterima kasih supaya nanti masyarakat kedepannya lebih sadar, lebih memanfaatkan lahan yang ada di daerah saya ini. Harapan kami dengan adanya program dari Relung, dari Banyak Tanaman Tumpang Sari, masyarakat Petung Kriono pada umumnya bisa meniru program ini dan juga mungkin program yang sudah ada, semoga bisa menjadi contoh dan juga menjadi motivasi masyarakat semuanya agar lingkungan yang ada di Petung Kriono bisa lebih terjaga secara optimal. Melalui ini, permasalahan erosi yang terjadi diharapkan dapat teratasi. Hutan adalah sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita harus menjaganya agar kita bisa menjaga masa depan kita sendiri. Semua orang memiliki peran dalam melindungi tanah, hutan, dan lingkungan. Dengan mengembangkan wanatani dan pertanian terpadu yang berkelanjutan, kita sudah mendukung upaya konservasi tanah dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kita dapat membantu memperbaiki lingkungan dan memperkuat kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dengan membangun kesadaran dan tindakan yang tepat, kita bisa mencegah erosi dan membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.